Oke, welcome to my channel. Kali ini kita mau mengenang sejarah, yaitu sejarah tentang G30 SPKI. Oke, welcome to my channel. Kali ini kita mau mengenang sejarah, yaitu sejarah tentang G30 SPKI atau Gerakan 30 September yang dilancarkan oleh Partai Komunis Indonesia yang biasa disebut PKI, menjadi salah satu sejarah pahit bagi pemerintah Indonesia pada waktu itu. Ya, peristiwa itu tepatnya hari tanggal 30 bulan 9 ya, 56 tahun silam. Ya, kita mengenal dulu apa itu PKI ya. PKI itu merupakan salah satu partai tertua terbesar di Indonesia. Partai ini mengakomodir kalangan intelektual, buruh hingga petani. Ya, pada pemilu tahun 1955, ya PKI berhasil meraih 16,4% suara dan menempati posisi keempat di bawah PNI, Masyumi dan NU. Ya, sejarah berdirinya PKI itu tidak lepas dari Indian Social Democracy Vereniging atau ISDV ya. Ya, partai kecil berhaluan kiri yang didirikan oleh tokoh sosialis Belanda yang namanya itu Hendrikus Joseph Franciscus Maris Snevely atau dikenal dengan Henk Snevely ya. Ya, pada tahun 1920-an ISDV tadi ya mengilhami lahirnya PKI dengan Seamoen ya sebagai ketua dan Darsono sebagai wakilnya. Ya, dalam buku Tan Malaka yang pernah saya baca itu pergulatan menuju Republik 1897 sampai 1925 itu yang ditulis dengan oleh Harry Bush ya. Tan Malaka sempat mengusulkan PKI sebagai Partai Nasional Revolution Indonesia. Ya, namun nama yang diusulkan ditolak oleh Samoen ya. Oke, kita mengenal sejarah G30 SPKI dulu. Ya, peristiwa G30 SPKI terjadi pada tahun 1965 dan dimotori oleh Dipa Nusantara Aidit atau DN Aidit sering dibilang ya, pemimpin terakhir PKI. Di bawah kendali DN Aidit, perkembangan PKI semakin nyata walaupun diperoleh oleh sistem dari parlementer. Ya, dikutip dari buku Api Sejarah 2 oleh Ahmad Mansur Surya Negara ya, menurut Arnold C. Beckman ya, DN Aidit mendukung konsep Khrushchev ya, yang ini kata-katanya itu if everything depend on the communists we will follow the peaceful way ya. Artinya apa? Bila segalanya tergantung pada komunis, kita harus mengikuti dengan cara perdamaian. Ya, sekali lagi, bila segalanya tergantung pada komunis, kita harus mengikuti dengan cara perdamaian. Ya, tapi pandangan itu disebut bertentangan dengan konsep Mao Zedong namanya. Dan Stalin yang berada terbuka menyatakan bahwa itu komunisme itu dikembangkan hanya dengan melalui perang. Ya, G30 SPKI terjadi pada malam hingga dini hari, tepat pada akhir 30 September dan masuk 1 Oktober 1965. Ya, gerakan pemberontakan yang dilakukan oleh PKI mengincar perwira tinggi TNI AD Indonesia. 3 dari 6 orang yang menjadi target langsung dibunuh di kediamannya. Sedangkan lainnya diculik dan dibawa menuju lubang buaya. Keenam perwira tinggi yang menjadi korban G30 SPKI antara lain tuh pertama Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani. Yang kedua itu Mayor Jenderal Raden Suprapto.
Yang ketiga itu Mayor Jenderal Mas Tirto Darmo Haryono, ya, dan Mayor Jenderal Siswondo Parman, Brigadir Jenderal Ronald Ishak Panjaitan, dan Brigadir Jenderal Sutoyo Siswomiharjo. Oke, itu nama perwira tinggi yang menjadi korban G30 SPKI. Dan kita harus tahu tujuan G30 SPKI itu apa aja. Yang pertama, tujuan G30 SPKI itu menggulingkan pemerintahan era Soekarno dan mengganti negara Indonesia menjadi negara komunis. Seperti diketahui, ya, PKI disebut memiliki lebih dari 3 juta anggota dan membuatnya menjadi partai komunis ketiga di dunia, ya. Partai setelah RRC dan Uni Soviet. Selain itu dikutip dari buku sejarah SMK, ya, kelas 11 oleh Prawoto, beberapa tujuan G30 SPKI. Yang pertama, menghancurkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu NKRI dan menjadikannya sebagai negara komunis. Yang kedua, menyingkirkan TNI Angkatan Darat dan merebut kekuasaan pemerintahan. Dan yang ketiga, mewujudkan cita-cita PKI yang ini menjadikan ideologi komunis dalam bentuk sistem pemerintahan yang digunakan sebagai alat untuk mewujudkan masyarakat komunis. Yang keempat itu mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Dan yang kelima, kudeta yang dilakukan kepada Presiden Soekarno tak lepas dari rangkaian kegiatan komunisme internasional. Dan itu adalah tujuan G30 SPKI. Dan kronologi G30 SPKI bagaimana sih? Kita pelajari, yaitu tindakan dan penyebarluasan ideologi komunis yang dilakukan oleh PKI menimbulkan kecurigaan dari kelompok anti komunis. Yaitu tindakan tersebut juga mempertinggi persaingan antara elit politik nasional. Ya, kecurigaan semakin mencuat dan memunculkan desas-desus masyarakat sehingga menyangkut kesehatan Presiden Soekarno dan Dewan Jenderal Angkatan Darat. Ya, di tengah kecurigaan tersebut, Letnan Kolonel Untung, Komandan Batalion 1 Kawal Resersim, Komandan Batalion 1 Kawal Resimen Cakrabirawa, yakni pasukan khusus pengawal presiden, memimpin sekelompok pasukan dalam melakukan aksi bersenjata di Jakarta. Ya, pasukan tersebut bergerak meninggalkan daerah Lubang Buaya. Peristiwa ini terjadi pada tengah malam pergantian hari Kamis, yaitu 30 September 1965 menuju hari Jumat, yaitu 1 Oktober 1965. Ya, kudeta yang sebelumnya dinamakan Operasi Takari, ya, operasi yang dibilang Takari itu diubah menjadi Gerakan 30 September. Mereka menculik dan membunuh para perwira tinggi Angkatan Darat. Aksi tentara tersebut pada tanggal 30 September berhasil menculik 6 orang perwira tinggi Angkatan Darat yang tadi saya sebutkan, dan 6 jenderal yang gugur dalam peristiwa G30 SPKI antara lain yang tadi saya sampaikan. Ya, di samping itu gugur pula ajudan Menhakam atau Kasab Jenderal Nasution, ya, Letnan 1 Pir Andres Tantendean, dan pengawal Wakil Perdana Menteri 2 Dr. J. Lemina, Brigadir Polisi Satswit Tubun. Ya, salah satu jenderal yang berhasil selamat dari serangan PKI adalah Ahana Sution. Namun putrinya yang bernama Ade Irma Suryani Nasution tidak bisa diselamatkan. Ya, sementara itu G30 SPKI di Yogyakarta yang dipimpin oleh Mayor Mulyono menyebabkan gugurnya TNI Angkatan Darat Kolonel Katamso dan Letnan Kolonel Sugiono. Ya, Kolonel Katamso merupakan komandan Korem 072, ya, 072 di Yogyakarta. Sedangkan Letnan Kolonel Sugiono merupakan kepala staf Korem. Ya, keduanya diculik dan gugur di desa Kentungan sebelah utara Yogyakarta.
Ya, latar belakang G30 SPKI ya secara umumnya itu G30 SPKI dilatar belakangi oleh dominasi ideologi nasionalisme, agama, dan komunisme atau yang biasa disebut sih Nasakom ya, yang berlangsung sejak era demokrasi terpimpin diterapkan, yakni tahun 1956 sampai 1965 di bawah kekuasaan Presiden Soekarno. Beberapa hal lain yang menyebabkan mencuatkan gerakan yang menewaskan para jenderal ini adalah ketidakharmonisan hubungan anggota TNI dan juga PKI. Ya, pertentangan pun muncul di antara keduanya. Selain itu, desas-desus kesehatan Presiden Soekarno juga turut melatar belakangi pemberontakan G30 SPKI. Itulah sejarah G30 SPKI. Setelah gerakan tersebut berhasil ditumpas, muncul berbagai aksi dari kalangan masyarakat untuk pembubaran PKI. Ya, sampai di situ saja yang bisa kita pelajari tentang G30 SPKI. Ya, itulah sejarah dan kita harus belajar dari sejarah, dan NKRI tentunya itu harga mati.